Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Ruki yang kehilangan putrinya diminta kembali mengingat di mana kejadian saat putrinya diculik. Saat di taman bersama Minnie, Ruki tak melepas pandangannya pada putrinya. Begitu banyak orang di taman, termasuk pria muda berbaju hitam, yang Ruki tak begitu memperhatikannya. Seketika pandangan Ruki terlepas sesaat dari Minnie, saat itu juga Ruki kehilangan Minnie. Kasus hilangnya putri Ruki mendapat perhatian publik dan media. Polisi juga menangkap dan menjadikan tersangka lelaki berbaju hitam yang saat itu berada di taman, bernama Lyle Terry, 18 tahun, yang ternyata mempunyai gangguan mental dan tak mengingat kejadian itu. Hingga saat ini, Minnie putri Ruki belum ditemukan. Ruki mendapat kabar dari Nix akan terjadi perampokan di suatu bank. Targetnya kotak deposit nomor 23. Nix sebelumnya mendapat telepon dari wanita tak dikenal, mengabarkan tentang perampokan yang akan terjadi. Di TKP, pantauan mereka tertuju pada pria tua yang sedang berbincang dengan seorang wanita. Lalu pria itu mendekati penjaga dan menuju bank. Beberapa menit setelah ditinggal pria itu, wanita itu tiba-tiba melakukan aktivitas yang aneh dan jadi perhatian sekitar. Ruki mengejarnya. Sesampainya di bank, ia tak melihatnya. Dengan bantuan CS, Ruki diantar ke ruang kotak penyimpanan. Dengan kunci yang didapat dari CS, Ruki membuka box 23 yang berisi foto Minnie, anak Ruki. Teller yang berhadapan dengan Del Ryan tiba-tiba bersikap aneh seperti terhipnotis. Saat itu juga, dua penjaga membuat peringatan adanya perampokan. Tyler yang terhipnotis menuju ruang kotak penyimpanan. Tanpa memperdulikan Ruki, ia tetap menjalankan tugasnya. Ruki memerintahkan rekannya untuk menangkapnya, namun dua rekannya tiba-tiba terhipnotis tertuju pada Ruki. Del Ryan mengatakan apa yang dilakukan pada kedua rekannya tak sebanding dengan bocah gangguan mental bernama Terry yang dituduh menculik putrinya. Mendengar ucapannya, Ruki langsung menuduhnya yang telah menculik Minnie dan menanyakan di mana keberadaan Minnie sekarang. Nick memberi informasi bahwa telepon tentang perampokan berasal dari rumah paranormal Diana Cruz. Ruki menanyakan sejauh mana Diana mengenal Del Ryan. Mendengar namanya, Diana merasa resah. Diana memberitahu Del Ryan orang yang sangat berbahaya. Diana ingin Ruki atau dirinya segera pergi dari sini, karena Diana tak ingin terlibat masalah ini. Saudara Diana tiba-tiba menabrakkan diri ke rumah Diana. Ia mengancam Ruki lalu menghabisi dirinya sendiri. Diana memberitahu Ruki bahwa ini ulah Del Ryan. Di kantor Ruki, di tempat penyimpanan berkas, Diana menceritakan bahwa dirinya seorang hipnotis. Nick sempat tak percaya, namun Diana membuktikannya pada Nick. Why don't you have a seat next? Next? Or a detective? Stop that, whatever you're doing. Why don't you get some air? Diana juga sempat melakukannya pada Ruki, namun tak berhasil karena mempunyai penolakan yang kuat pada dirinya. Pada saat Nick mencari udara segar, Diana menceritakan tentang siapa Del Ryan.
Amerika membentuk sebuah divisi untuk menangani ancaman dan gangguan perdamaian dalam bidang hipnotis yang dikelola kontraktor swasta. Del Ryan memimpin divisi itu karena ia mempunyai kemampuan hipnotis yang tinggi. Suatu saat, Del Ryan membelot. Ia ingin menguasai divisi itu langsung di bawah perintahnya, namun gagal karena Diana salah satu agen yang menghalanginya. Beberapa minggu kemudian, Diana memutuskan berhenti dari divisi itu. Kabar tentang perampokan beberapa bank, Diana mendengar dan menduga bahwa itu Del Ryan. Ia seorang legenda. Beberapa orang yang berada di tempat kejadian itu tak mengingatnya, bahkan tak melihatnya. Bisa dikatakan bahwa Del Ryan adalah orang yang tidak ada keberadaannya. Lampu tiba-tiba padam. Diana mengira ini ulah Del Ryan. Di ujung lorong, mereka melihat Nick yang terlihat aneh dengan pistolnya. Diana menyuruh Rook untuk segera menembak Nick, karena Nick di bawah pengaruh Del Ryan untuk menghabisi Rook. Apa yang dilakukan mereka berdua mulai tersebar. Kini mereka menjadi buron yang berbahaya. Dalam perjalanan menuju Meksiko, Diana menjelaskan kenapa Rookie dapat menangkal hipnotis. Ada beberapa faktor, diantaranya jaringan bekas luka, trauma emosional, dan putrinya yang hilang. Di Meksiko, Diana mengajak Rook bertemu Jeremiah, pawang Diana semasa di divisi. Rook menanyakan sebenarnya apa yang Del Ryan cari. Del Ryan mencari domino, alat yang dapat mengendalikan hipnotis, bahkan yang paling kuat sekalipun. Setelah mencurinya, ia mereset dan menghapus pikirannya sendiri untuk menghilangkan jejak di mana ia menyimpan alat itu. Bahkan dengan dirinya, ia tak mengingatnya. 6 minggu yang lalu, perlahan pikirannya mulai kembali. Ia mulai mengumpulkan beberapa tanda yang pernah ia sebarkan sebelum mereset dirinya. Salah satu tanda yang ia tinggalkan adalah foto yang ada di kotak deposit. Diana merasa curiga dengan Jeremiah. Ia mengajak Rook untuk segera pergi dari sini. Beberapa warga di bawah pengaruh Del Ryan mengejar Rook dan Diana. Saat tersepit, di mana beberapa polisi menodongkan pistol pada mereka, di luar dugaan, tiba-tiba Rook merubah keadaan, di mana polisi memalingkan pistolnya dan menangkap Del Ryan. Diana mengajak Rook pada River, orang yang membangun jaringan di divisi. Dia juga membantu Diana menghilang saat meninggalkan divisi. Dia ahli dalam meretas database. Diana menceritakan bahwa Rook baru saja mengalahkan Del Ryan. Karena penasaran dengan diri Rook, River mencoba membuka profil Rook. Semua riwayat Rook di database, Rook membenarkannya. Namun satu catatan, menurut database, Rook tidak pernah memiliki pasangan atau anak. River mencoba meretas profil dan meriwayat Vivian, istri Rook. Dan di luar dugaan, ternyata Vivian adalah salah satu agen divisi. Bagi Rook, itu mustahil. Dia dan Vivian telah lama kenal sejak bangku kuliah. Hidup bersama dan memiliki anak kesayangan yang mereka panggil Minnie. Rook terbangun saat semuanya lelap beristirahat. Merasa suatu hal ada yang mengganjal, ia mencoba membuka dan meretas database Diana Cruz. Suatu hal lagi di luar dugaan, Diana Cruz ternyata nama samaran dari Vivian Rook, agen divisi yang masih aktif. Lalu ia mencoba kembali memeriksa foto nikahnya, yang ternyata Vivian adalah Diana, istrinya sendiri. Rook kembali meretas nama Dominic Rook yang pernah ia ingat. Alhasil, Dominic anak dari kedua orang tua hipnotis, yaitu Rook dan Diana. Dominic mempunyai kekuatan hipnotik yang tak bisa ditembus atau kekuatan primer, atau mereka sebut domino. Saat Diana terbangun, ia mengatakan bahwa proyek domino tak pernah ada selama Minnie belum ditemukan. Rookie bersikeras bahwa divisi telah menculiknya, namun Diana membantah dan mengingatkan kembali bahwa Rook lah yang telah membawa dan menyembunyikan Minnie. Rookie mulai teringat peristiwa di mana ia bertengkar dengan Diana tentang potensi hipnotis Minnie yang luar biasa yang akan menjadi kekuatan paling besar di dunia.
Diana ingin membawa Minnie bergabung bersama divisi yang dimana telah melatih kemampuannya bersama Rook. Rook menolak keinginan Diana, melihat Minnie yang masih jauh di bawah umur, dan itu yang membuat Rook membawa Minnie pergi tanpa sepengetahuan Diana, ibunya. Rookie yang sepenuhnya belum menyadari di bawah pengaruh hipnotis, dipaksa Diana untuk melihatnya lebih dalam. Setelah mereset otaknya karena tak ingin keberadaan Minnie diketahui divisi, jadi selama 4 tahun kehidupan Rookie di bawah pengaruh skenario konstruksi divisi untuk mencari keberadaan Minnie dengan menggunakan otaknya melawan dirinya sendiri. Namun, Rookie selalu mendapat celah yang membuat divisi gagal untuk mendapatkan Minnie. Hal itu selalu dilakukan sebanyak 12 kali skenario. Demi melindungi Minnie, Rookie siap melakukan skenario ke-13. Hanya satu teka-teki tentang siapa Lev Delren, nama yang ada dalam foto Minnie. Skenario 13 yang sedang berlangsung, Rookie mendapat celah. Ia berhasil kabur dari laboratorium divisi. Diana mulai mengingat bahwa kata Lev Delren adalah sebuah nama jalan di suatu tempat dan menyuruh semua agen untuk mengejarnya. Diana memiliki data bahwa Rook menuju tempat di mana ia dibesarkan oleh 2 orang tua asuh yang kemungkinan Minnie berada di sana. Setelah 4 tahun lamanya, Rook menitipkan Minnie pada kedua orang tua asuhnya. Rook yang juga lama tak jumpa dengan Minnie akhirnya bertemu dengan Minnie yang kini tumbuh besar. Agen divisi berdatangan. Orang tua asuh Rook tertembak karena berusaha menghalangi. Rook yang santai keluar rumah akhirnya menyuruh Minnie untuk menunjukkan diri. Dengan kekuatannya yang besar, Minnie mulai menghipnotis semua agen divisi dan berusaha menyadarkan kembali ingatan ibunya yang telah diriset oleh Rook suaminya sendiri. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.